Sobat Hijau, selamat datang di podcast Hijau Berdaya. Tempat kita ngobrol tentang bisnis yang jalan tidak hanya karena keuntungan, tetapi juga membawa dampak untuk bumi. Jadi pernah nggak sih kalian kepikiran gimana keindahan bunga bisa jadi sumber pendapatan sekaligus bentuk pelestarian alam? Nah, kali ini kita akan bahas tentang bisnis dari segi agribisnis, pertanian hortikultural yang lebih spesifik pada tanaman hias. Bersama kita Botani Flora Indonesia yang berhasil menumbuhkan keindahan menjadi kekuatan. Dengan Bapak narasumber kita, Andri. Bapak Andri. Langsung aja untuk pertanyaan pertama mungkin ya Bapak. Jadi Botani Flora Indonesia tuh berdiri karena hobi atau langsung diarahkan ke bisnis tanaman hias, Pak? Karena kebutuhan. Karena dari sisi pribadi saya dulu itu bukan penduduk baru di Kota Batu. Saya dulu di sininya itu datang dan saya bekerja di salah satu hotel di sini, di hotel berbintang. Terus teman-teman saya itu sama lingkungan, karena saya kos juga di sini kan. Lingkungan di situ saya baru melek apa yang namanya pertanian tanaman hias. Yang tadinya itu ternyata tanaman ini bisa menghasilkan, dan ternyata teman-teman di hotel gitu hampir penduduk asli orang sini memang banyak yang kerja di Purnama juga, banyak yang kerja di hotel juga, banyak yang kerja di, intinya mereka itu punya suatu pekerjaan, anak-anak mudanya gitu. Waktu itu yang seumuran sama aku, waktu itu kan aku masih bujang gitu kan. Nah itu mereka itu punya sampingan, dan ternyata sampingannya itu lebih besar dalam artian penghasilannya gitu. Nah, jadi mereka itu dibilang kerja di kebun, kerja di sawah, terus memelihara tanaman, mereka itu bilang nganggur. Jadi kalau mindsetnya orang kan gitu kan. Jadi padahal dia itu punya pekerjaan di sore hari atau di pagi hari ngerawat tanaman, dan tanaman itu memang dijual. Ada orang datang untuk membeli. Dan di situ menurutku harganya, labanya sangat fantastis gitu. Dalam artian kalau dibilang persentase gitu. Karena saya juga kan karena saya kan tipenya memang suka sama yang namanya dagang gitu kan. Jadi saya dulu kerja kemanapun saya selalu membawa dagangan. Jadi seperti saya contoh kerja di hotel itu, aku datang, itu aku bawa dagangan juga. Aku titip di koperasinya, aku bawa herbal, bawa madu, yang dimana daganganku itu selaris-larisnya itu aku laba itu cuma 10%. Jadi kalau jual madu waktu itu harga 80.000, labaku itu kemungkinan 8.000. Tapi sudah sama operasionalku gitu loh. Jadi kan kemungkinan laba bersihnya itu cuma 4.000 dari 80.000. Itu kalau kita ngomongin angka gitu ya, dari persentase. Ternyata di tanaman itu lebih menggiurkan gitu loh, di sisi pertanian. Dan mereka yang melakukan hal itu, dan ketika dia itu nggak bekerja, kalau aku tanya sama teman-teman yang lain, teman kos yang dia nggak kerja, orang sini yang nggak bekerja, jadi paginya dia hanya ke kebun, terus sorenya cangkruk gitu kan, jadi sangat santai gitu loh. Tapi mereka kalau ditanya kamu kerja di mana, nggak kerja, nganggur gitu. Tapi mereka punya penghasilan yang aku nggak nyangka gitu loh. Orang ini nganggur tapi kok ekonominya api gitu kan. Terus sedangkan aku kerja di hotel yang 8 jam kerja, bahkan lebih dari jam kerja, ya kan, gaji tanggal 5, tanggal 10 habis gitu kan. Jadi ini ada yang nggak bener gitu loh, ada yang nggak bener, ini apa gitu kan. Akhirnya aku karena ingin meningkatkan potensi gitu kan, akhirnya aku berteman dengan warga di Kota Batu sini. Ternyata aku baru ketemu, ternyata mereka itu semuanya menanam tanaman hias. Nah dari situ aku orang-orang itu di lingkungan Kota Batu ini ternyata semua punya tanaman hias, dan tanaman hias itu labanya bisa kalau dari persentase itu bisa 100% lebih gitu. Dari modalnya bisa 100% lebih. Tapi masih dalam tanda kutip, itu perlu dipelajari juga. Nggak langsung kita beli 100.000 kita jual 200.000, nggak kayak gitu juga. Bahkan kita beli 100.000 kita jualnya cuma 5.000, ya kan. Kalau dari angka rugi, tapi ternyata itu untungnya berkali-kali lipat kayak gitu. Jadi belinya mahal, jualnya murah, tapi
bisa berkali-kali lipat dan bisa untuk seterusnya. Jadi modalnya sekali, jualnya bolak-balik. Aku hanya ketemu di dunia pertanian yang seperti itu. Berarti sebenarnya bapaknya sendiri nggak punya basic pertanian? Nggak punya sama sekali, saya cuma terpengaruh lingkungan gitu kan. Dan saya memang ingin belajar sama lingkungan itu. Akhirnya di Kota Batu ini saya hidup sampai sekitar 10 tahun saya kerja di salah satu hotel itu, sampai 10 tahun lebih. Dan akhirnya di tahun-tahun terakhir itu aku sudah mulai mengerti tentang bisnis tanaman. Dan akhirnya waktu itu memang ada pengurangan karyawan gitu kan. Pengurangan karyawan, aku juga ikut terseleksi, terpilih kalau dipecat gitu loh maksudnya. Nah, kena. Nah, banyak waktu itu teman-teman, tapi aku duluan waktu itu. Nah, setelah itu baru aku mau nggak mau itu tadi ngomong kebutuhan, ya kan, ngomong kebutuhan. Dan herannya waktu itu saya tidak takut sama sekali. Biasanya orang kalau di PHK gitu kan. Nah, biasanya kalau orang di PHK itu kan sedih, bingung gitu kan. Sampai ada temenku yang sama sekantor sama aku gitu kan, satu hotel sama aku. Istrinya tuh sampai datang ke rumah nangis-nangis. Gimana ini? Suamiku di PHK. Itu kan karena akrab banget kan suaminya sama aku, kemana-mana sering keluar bareng. Gimana ini? Nanti gimana cara makannya? Orang yang punya kebun jeruk ratusan meter itu mereka bingung karena sebenarnya dia nggak ngerti cara apa ya, berbisnis itu seperti apa gitu. Aku sih nggak punya apa-apa di sini, nggak punya saudara, nggak punya apa, aku hidup sendiri. Aku kenal dunia tanaman hias ini ketika aku dikeluarkan kerja, itu aku kayak ringan, gampang karena banyak dagangan di sini gitu, banyak dagangan banget. Karena kayak gini, waktu itu aku bikin Facebook itu 2009. Aku baru kenal Facebook, aku buka Facebook itu awalnya cuman untuk status-status aja kan. Tapi ternyata di sana itu memang potensi jual beli itu ada. Nah, aku akhirnya main ke tempat perkebunannya teman-teman, main ke stand-stand tanaman, aku nggak modal sama sekali. Jadi aku jual foto. Oh mungkin kayak kalau sekarang tuh reseller gitu ya Pak, menjualkan lagi gitu. Lebih karena dropship kan Pak? Beda. Dropship sendiri. Waktu itu zaman itu belum ada dropship. Ya kan, waktu itu aku jual foto. Jadi ini tanaman, ini ada di punyamu ya. Contoh ini tanaman punyamu. Kamu menanam ini banyak lah. Ini harganya berapa? Kamu jawab. Ini harganya 50.000 gitu. Oh ya wis, aku posting. Oh nggak pernah nawar. Aku harganya 50.000. Kan aku nggak ngerti tanaman. Ini aku tanya, ini tanamannya apa? Cara rawatnya gimana? Terus aku semua jenis tanaman aku tanyain sama yang nanam. Ini apa? Oh ini agave. Cara rawatnya gimana? Gampang. Itu cuman siram aja. Mungkin ya sekitar seminggu sekali. Ini tahan panas gini. Otomatis dengan komunikasi silaturahmi di antar petani gitu kan ya. Itu ya karena kita supel ya sama orang. Yang penting komunikasi itu baik gitu kan. Kita jaga adab sopan santun karena mereka ada yang tua, ada yang muda gitu kan. Jadi sama warga di sini wis. Oh ini apa? Gimana cara rawatnya? Ini harganya berapa? 50.000. Rawatnya gimana? Susah nggak? Terus packingnya gimana gitu kan? Aku nggak ngerti sama sekali. Nah setelah aku punya terekam semuanya, aku foto, aku posting. Namanya agave. Ini. Terus ada yang tanya itu harganya berapa? 50.000, aku jual 75.000. Terus sampai aku tanya sama yang jual, ini kalau jual harganya berapa? Jadi bahkan aku itu nggak tahu harga jual tanaman ini berapa. Jadi bener-bener dari nol. Jadi ini 50.000, kamu kalau jual ke orang, jual 75. Oh iya ta, bisa laku ta 75. Wah bisa, ternyata aku coba jual 75, laku beneran. Aku coba lagi posting, aku jual 100, laku juga. Aku jual 200, laku juga. Nah, ini gimana sih harganya kan gitu kan? Nah, ternyata tanaman itu memang nggak ada paten ini harganya berapa. Itu kalau untuk tanaman yang koleksi, yang apa. Ternyata untuk tanaman massal, ada yang nawar juga. Enggak mas, itu umumnya sih 50.000. Oh gitu ya. Jadi nggak bisa, bener-bener nggak bisa ini 75, 60 nggak bisa. Aku mau beli banyak 100 piece tapi harganya 50.000. Oke bentar, nawarlah aku ke yang punya tanaman. Bu ini ada yang mau beli tapi harganya 50.000. Dia mau beli 100. Loh kalau beli 100 35 aja buat kamu. Oke katanya gitu. Jadi
sangat-sangat fluktuatif kayak gitu. Dan akhirnya aku belajar step by step tanaman per tanaman, semuanya seperti itu. Cara packingnya bahkan aku manggil orang-orang yang sudah biasa packing tanaman di sini. Ini mau ada yang beli orang Sumatera, gimana cara packingnya? Oh kayak gini caranya. Semua orang Batu di sini orangnya baik-baik. Termasuk makanya dari itu botani, kalau ada yang mau ke sini, ada yang mau belajar, ada yang mau bertanya, aku pun juga terbuka karena aku dapatnya juga dari orang. Berarti bapaknya sendiri udah bisa merangkap semuanya gitu ya, udah pernah cobain semuanya gitu dari pertanian di lahan yang Bukan langsung. dicoba, ketika kita punya inovasi pemikiran fokuskan. Oh, iya. Kalau sudah kita paham delegasikan. Berarti benar-benar mulai dari awal banget ya Pak ya? Awal banget. Selama ini kan saya kira kalau misal mau buka usaha kan harus benar-benar disokong modal, disuntik modal dulu biar langsung gerak gitu. Kalau kayak gitu ya instan, nggak apa. Di sini bukan pewaris, perintis. Berarti dari awalnya juga dari Facebook semua Pak? Dari Facebook. Dari Facebook baru ke IG aja baru-baru ini karena Instagram beberapa tahun kemarin. Ya sekitar baru 3-4 tahun yang lalu lah. Terus waktu itu kan COVID. Iya. COVID itu di semua cabang usaha kan anjlok. Iya. Tanaman hias enggak. Kamu lihat grafik ekonomi waktu COVID yang grafiknya naik tanaman hias. Mungkin karena ini ya Pak, karena nggak ada kerjaan. Karena di rumah saja itu. Iya. Ada hashtag di rumah saja. Waktu itu presiden bilang di rumah saja gitu. Orang pada cari kesibukan di rumah. Tanaman kamu mau ngomong berapapun laku. Tanaman ini yang laku ini 16 juta. 14 sih. Laku 14. Ini zaman Covid berapa? 20. 50 juta. Bener. Aku waktu itu buka harga 60 ditawar 50. Berarti sekarang Dia mengalami penurunan ya? Turun ini harganya. Kamu bilang mahal, ini udah murah. Kita shock banget. Jadi sebenarnya hampir nggak ada hambatan Pak ya kalau misal kita menjual itu. Gak ada. Yo banyak hambatannya. Maksudnya hambatan yang mana dulu? Nggak semudah itu juga. Pasti ada lika-likunya juga. Kalau dalam perawatannya Pak? Perawatan, Iya. makin mahal tanaman, perawatan makin gampang. Kok bisa Pak? Iya, kamu beli mawar, Iya. murah kan? Iya. Murah. Gampang mati nggak? Mati gampang banget. Bunganya kecil di tempatmu, karena rawatannya itu sulit. Mawar itu setidaknya 2 hari sekali, kamu harus pupuk, kamu harus jaga embunnya, airnya harus jarang siram. Makin mahal tanaman makin murah. Makin mahal tanaman, rawatannya makin gampang. Pas ngerawatnya pakai kayak teknologi gitu nggak Pak? Misal kayak ngecek kadar tanahnya atau suhu kelembapannya. Kalau secara teori iya, tapi kan setelah kebiasaan itu kamu tahu nggak harus. Ini meskipun nggak ditanam sebulan pun hidup. Dia masuknya ke kaktus kan Pak ya? Beda, Oh. sukulen. Oh, sekolah. Ini kalau kita ngomongin agave, ya. Iya. Kita ngomongin agave, sansevieria, sukulen. Sukulen itu adalah di mana tanaman itu yang berdaun kalau dipecah gini itu ada airnya, kayak lidah buaya. Oh, itu sekulen. Itu masuk sukulen. Dia semua. satu keluarga sama Tapi lidah buaya Pak? bukan satu keluarga. Ini bagian kalau di botanikal itu kan ada ada genus, ada yang lain-lain kan sampai ke bawah gitu kan, Araceae sampai ke bawah. Ini sukulen itu paling atas lah ya, sukulen paling atas. Di bawahnya ada agave, ada aloe vera, ada sansevieria, nah gitu. Jadi banyak. Kalau lidah buaya itu kan aloe vera. Aloe vera pun ribuan, jutaan jenisnya. Agave pun banyak, jutaan gitu kan. Nah itu masuk sukulen. Beda sama tanaman-tanaman kayak philodendron. Itu kan kalau daunnya dibuka gini nggak ada airnya gitu. Itu bukan sukulen. Terus yang bikin mahal tanaman Iya, ini Pak. apa Pak? Dia dilihat dari mananya gitu? Lihat dari harganya lah. Iya. Kalau dari perawatannya kan nggak, mungkin katanya bapaknya kan murah Ya sama, perdagangan itu pasti ada supply sama demand kan. Kayak gitu kan. Ketika kita banyak yang bertani, sudah banyak stoknya banyak, yang cari sedikit otomatis harganya turun. Karena ini yang cari 100 orang, yang nanam 1 orang pasti mahal. Karena ini akan pindah tangan. Oke, ini dari petani yang pertama aku jual 1 juta.
petani lain, aku kepingin perbanyak itulah, harganya berapa? Oke, ini 2 juta nih buat kamu. Jadi aku sudah dapat anaknya, kamu pelihara, kamu dulu belinya 2 juta, masnya beli lagi 4 juta, terus kamu beli lagi jadi 10 juta, ya kan? Nah ini ada berapa ratus orang, makanya bisa sampai tinggi. Jadi karena perpindahan tangan itu juga berpengaruh. Ini tadinya ini dari Meksiko, aku datengin biayanya sekian, terus modalnya sekian, ya datang ke aku sampai ini sekitar 5 juta lah, 5 juta capekku, masa aku cuma laba 1 juta, ya kan? Dan ini pun kalau aku sudah punya anak, oke lah aku jual 5 juta balik modal nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan aku butuh untung, yes aku jual 10 juta. Fair, kadang di tanaman gitu, aku dulu belinya 5 juta, tapi aku pengen jual 15 juta. Kalau nggak mau nggak apa-apa, aku perbanyak dulu. Berarti dia perbanyaknya dari samping-sampingnya gitu Ya muncul bisa akar baru dari, gitu. ya, kayak gini, bisa dari anakan, nah kayak ini kan ada anaknya nih. Nah, ada anaknya gitu kan. Beranaknya dari mana Pak? Dari Nah, bagian dari samping. bawahnya? Kalau itu sudah masuk teknis lah, bukan Iya. sudah masuk ke teknis ke pertanian, bukan ke bisnisnya juga. Gampang kalau itu. Berarti dia dilihat dari ininya apa Pak? Karakter. Udah memutih ini. Beda karakter kan, beda karakter. Jadi kalau kamu membahas ini, jadi nanti bingung kamu. Kamu bisa belajar tanaman, kamu bisa ngerti tanaman ini bisa mahal, bisa murah ketika kamu terjun dan kamu beli tanaman itu. Sekarang kamu beli tanaman ini dengan uang kamu sendiri, kamu beli tanaman ini 5 juta. Baru kamu nanti langsung pinter. Karena kamu sudah mengeluarkan modal untuk tanaman ini, kamu akan mencari tahu tentang tanaman ini, itu lebih ke tekanan, ke psikologis, kamu jadi paham sama tanaman ini. Kamu tuker sama tanaman ini, kamu paham. Bukan, itu bukan tanamanku ini. Gitu. Kalau kamu beli, kalau kamu pengen belajar agave, ya kamu harus beli agave. Kamu pengen belajar sansevieria, aku suka sama sansevieria, kamu beli sama sansevieria, otomatis pinter wis. Dari transaksi itu, tanaman itu ngajarin kita. Ini sama ini namanya beda. Ini namanya Kaisar, ini namanya Filigree, ini namanya Dwarf, ini namanya Wetwell, ini namanya COK, itu namanya FO076. Itu Dwarf, ini Exmensis. Kok bisa apa, Pak? Dan masih banyak. Rata-rata banyak pertanyaan kayak gitu. Kok bisa apa? Ya karena aku pernah punya dan pernah transaksi tanaman ini. Kalau kamu sudah pernah beli dan jual, kamu otomatis hafal tanpa menghafal. Iya. Tapi berarti dia nggak seribet bonsai ya Pak? Beda lagi. Bonsai ribetnya di mana? Kalau kamu tanya ke orang bonsai, aku juga jualan bonsai kan. Iya. Jadi kalau kamu tanya, bonsai juga nggak ribet. Bonsai, kalau orang nggak pernah main agave, kata orang bonsai, agave ruwet. Nah ribet, aku lihat durinya sama semua. Ini sama ini apa bedanya? Kayak sama gitu kan. Ya karena, nah makanya di Botani Flora, saya pribadi, saya nggak pernah suka tanaman itu, nggak suka sama tanaman itu, nggak. Semuanya aku suka. Berarti semuanya dicobain Pak? Semua yang menghasilkan aku suka. Lebih ke tanaman hias ya Pak berarti? Tanaman hias. Kenapa saya pilih tanaman hias? Karena tanaman hias itu kalau nggak laku makin mahal. Oh ya, supply demand tadi. Bukan, makin besar dia. Oh iya iya. Kalau sayur, waktunya panen, ya harus Mau nggak dipanen. mau kan. Rusak. Harganya turun, kalau nggak dijual busuk. Ya, Ya udah ikut. rugi. Kalau di tanaman hias, tapi sayur tiap hari banyak orang beli. Ya. Ya pasti kan ada. Kamu pilih yang mana? Nanti aku dimarahi petani sayur kalau kayak gitu kan. Ah ya nggak gitu juga. Aku ya petani sayur, rumahku gede, mobilku banyak gitu kan. Ya nggak kayak gitu juga. Orang butuh sayur ini tiap hari laku, tiap hari laku gitu kan. Tapi kalau tanaman hias nggak tiap hari laku gitu. Tapi paling nggak sekali laku menunjang kehidupan Ya. langsung ya. Nah, tapi kalau sekali lakunya setahun sekali, Iya makan. kamu bisa makan nggak? Nah kayak gitu, makanya jangan main satu tanaman hias. Jadi kita cari solusinya di situ juga. Aku nanam anthurium, aku nanam sansevieria, aku nanam agave, aku nanam fittonia, aku nanam semuanya. Jadi yang tren, yang sekiranya orang butuh, aku tanam. Berarti bapaknya belajar itu dari tren ya?
apa Ngelihat pasar. ngelihat pasar juga? Iya, otomatis. Kalau kita berdagang di tanaman hias, otomatis itu. Oh, sekarang yang rame apa? Platycerium, kayak gitu tuh. Platycerium, ya setidaknya kita punya lah. Apa Bapak tergabung kayak di kelompok tani gitu, Pak? Nah, alhamdulillah enggak. Di kelompok tani memang banyak. Di sini kelompok tani ada yang floris, ada yang tanaman hias, ada. Cuman di daerahku ini kelompok taninya bunga potong. Oh, jadi rata-rata jadi bunga aku tidak diajak lah, tidak termasuk. Gitu. Yang petani tanaman hias itu di daerah sana beda desa. Itu ada. Aku malah sering-sering gabung ke sana tapi nggak secara resmi tergabung. Dengan semuanya nih Pak yang Bapak kuasai nih. Gimana Nggak caranya? ada, nggak ada orang pinter, nggak ada yang dikuasai aku. Maksudnya yang Bapak apa ya? Terjuni gitu ya mungkin. Gimana caranya Bapak buat tetap bisa bersaing dengan kompetitor yang serupa gitu? Kalau di tanaman hias itu kompetitor itu menjadi pendukung kita. Kok bisa gitu Pak? Ya, contoh, saya punya tanaman ini gitu kan, aku jual, punyaku habis aku beli ke kamu. Oh, Punyamu habis, kamu beli ke aku. iya. Kamu nanam apa? Aku punya stok ini. Sama-sama jualan, sama-sama online. Kalau ketemu ngopi bareng. Karena kebutuhan stoknya Berarti berarti beda ya. kayak tanaman-tanaman umum ya. Kalau misal padi kan malah ini ditengkulai kan sama orang kan. Iya. Ya, di padi juga gimana? Sama aja kan? Iya. Sama aja, nggak ada saingan. Di pertanian itu aku bingung. Yang dikatakan saingan itu yang gimana? Iya juga sih ya Pak ya. Iya ya. Cuma selama ini saya mikirnya tuh kalau Sekarang misalnya- kalau aku jualan ya kan, aku jualan ini gitu ya. Kalau sudah aku lancar, aku ngapain nanam? Biar temenku aja, biar orang-orang aja yang nanam, mereka yang bermodal. Wes kamu nanam mau wes. Jadi aku tak main tanaman lain. Kalau aku kan nggak nanam mawar. Iya. Kenapa? Sudah banyak petaninya mawar. Jadi kalau aku butuh mawar, aku ada. Stoknya ada. Kalau aku nanam mawar sendiri, ya waktuku habis untuk merawat mawar. Aku nggak bisa ngembangin bisnis yang lainnya. Selama di petani itu sudah ada stoknya, ya kita nggak perlu nanam. Kita pula aja. Kan kita jatuhnya itu tadi, primernya ke bisnis. Kalau bertani, kamu kemungkinan fokus ke 1, 2, atau 3 tanaman, 3 produk. Kalau 3 produk itu sedang nggak tren, kamu akan mengganti produk lain. Petaninya akan mulai dari nol lagi. Begitu. Keren banget. Iya, cuma ini saya baru Iya, baru kepikiran juga sih. Bener nggak tapi? Benar. Gimana kalau saingan? Kalau saingan online sesama pedagang is okay. Waduh di sana jualnya murah. Ya kan? Pokoknya aku kulak mawar ini harganya 5.000. Ada yang jual 5.000 juga, otomatis kan aku disaing-saingin nih sama buyer. Iya. Nah, Kak, toko sebelah kok jualnya 5.000 gitu kan. Kamu bisa nggak? Aku nggak bisa. Silahkan beli ke sana. Aku nggak bisa jual 5.000. Aku 6.000. Aku jaga kualitas, garansi. Aku saingannya di sana. Garansi. Kalau mati ya apa namanya? Kalau mati ya aku ganti. Jadi kualitasnya di situ. Dan orang beli tanaman mawar gitu ini. Stop dulu. Gak ketahuan 30 menit lebih. Iya part 2 man. Iya. Ya jadi kalau orang beli mawar, kamu beli mawar ke aku gitu kan, satu paket. Aku kasih warna merah, kuning, terus bicolor, ada yang warna Colorado, ada yang warna pelangi, macam-macam. Dan harganya satu paket kita jual 100.000 gitu kan. Oh yang di lain itu ada yang jual sepaket 60.000, silahkan. Mungkin karena petaninya kan kulaknya sama nih, Iya. ya kan? Mungkin dia, mawarnya lebih kecil, bunganya nggak lengkap, warnanya apa? Yang penting harga. Iya. Ya kalau harga murah di sana, otomatis pembeli juga nggak berani beli. Ini kok murah banget, gitu. Gitu. Jadi saingan is okay lah, nggak ada masalah. berarti nggak sing mangan apa namanya gitu. Makan teman. Iya. Nggak ada kayak Kayak gitu. malah berarti. kerjasama gitu ya Pak Iya, jatuhnya. lebih ke kerjasama, lebih ke kerjasama. Terus kalau untuk strategi pemasaran Pak yang biasa Bapak gunakan di sini Untuk kapan? untuk saat ini? Dari dulu sampai sekarang beda-beda. Oh beda-beda. Kalau dulu zamannya orang check out di website, Iya. ya kita ke website, kita pasang katalog di website. Kalau dulu setelah itu kita posting di Instagram, sekarang kan live.
Iya. Kalau nggak live nggak laku nih sekarang. Dunia sekarang ini ya, sampai sekarang nggak live nggak laku. Live TikTok itu Pak. Iya, ya live TikTok, live Shopee, live Facebook, nggak live nggak laku sekarang. Berarti Botani juga live. Live juga, nanti siang ada yang live. Ada jadwalnya Pak. Ada jadwalnya dan itu orang datang ke sini, aku gaji sehari sekian. Jadi yang live bukan aku. Pertama aku yang live gitu kan, waktu awal-awal aku live kelihatan, oh ini potensi nih, aku cari orang siapa yang mau kerja, siapa yang mau live. Nah ya kan, aku gaji sekian, live-nya dari jam 1, aku bisanya jam 1 sampai jam 5 Pak. Oke, terserah kamu bisanya malam, oke, aku oke toh gitu kan. Nah kamu gajinya sekian, ya minimal laku 3 pot lah gitu kan. Minimal laku 3 pot, umpamanya waktu di live aku gajinya 100.000 per live, aku gajinya 50.000 2 jam. Oke, kamu live 2 jam setidaknya laku 3 pot lah. Kan satu potnya harganya 35.000. Setidaknya 3 pot kamu jual 100.000, 50.000-nya buat kamu, 50.000-nya buat Botani gitu kan. Ya, tapi ternyata lebih dari itu. Nah, ternyata ya wis ada bottom lah minimal. Jadi kalau kamu live dalam 1 minggu rugi, ya baru duduk manis dulu. Kenapa? Yang salah di live-nya atau di algoritma yang mana gitu kan. Kayak gitu. Berarti medsos juga berimpact banget ya Pak sama penjualan. Iya, banget. Iya, dari awal tadi kan Facebook malah. Website. Terus sekarang medsos. Iya. Keren banget. Jadi kalau kamu umpamanya Pak, aku mau kerja di sini. Oke, aku mau nyeles, aku mbak motor, aku mbak keranjang. Ya udah, aku isi tanaman gratis, tanamannya iki jret. Nanti sore balikin. Yang nggak laku balikin, aku rawat lagi. Yang laku ya udah, kamu labanya sekian. Tak terima aja. Tertarik. Iya. Tapi kalau online gitu kendalanya apa sih Pak biasanya? Apa barang rusak, apa Kalau packing? barang rusak kita garansi. Pasti garansi Pak ya? Kita garansi dalam artian selama tanaman itu di unboxing, buka packingan tanaman rusak kita ganti. Memang itu jaminannya kita. Jaminan di Botani Flora semuanya gitu. Waktu live apa diumumin, kita garansi. Garansinya jangankan ke lokal, ke luar negeri kita garansi. Berarti packing juga diperhitungkan semuanya. Pasti ya, Pak? semuanya. Jadi cara packingnya gimana? Di sini ada staff packing, di sini ada gimana caranya packing ini gimana sama potnya atau enggak sama potnya. Jadi semuanya itu kita pikirkan semuanya. Kalau misal nih Pak, ini pertanyaan dari saya ya, yang terakhir mungkin. Iya masnya belum tanya nih. Kalau misal Tanya kita dulu nih misalnya mahasiswa itu. Pak, terus tertarik kayak gini, bisa nggak sih kita mulai belajarnya dari sini? Ya bisa banget. Terus- Makanya aku mau ada anak magang, mau ada apa, bisa banget ke sini. Mau jadi dropshipper, mau nih, ini Shopee-nya Botani, database-nya ada di komputer. Kamu copy semua. Cret, nanti kalau ada yang beli, kamu check out di Botani, gitu kan? Jadi dropshipper, apa mau jadi reseller, atau kamu punya sosial media sendiri, terus resinya kamu kirim ke sini. Nanti kita yang packing, gitu kan? Ngebuka afiliasi berarti Pak. Terus open, yang penting bisa menghasilkan kita open semuanya. tertarik. Katalognya Botani ada ratusan tanaman tuh. Ada ratusan tanaman. Kamu copy semua ke HP-mu, kamu posting tiap hari gitu kan. Kamu posting di Facebook, di TikTok, di marketplace ada ya kan, biar kamu punya linknya, biar kamu juga live juga di keranjang kuningnya ada gitu kan. Nanti kalau sudah keluar resi, seret resinya kirim ke sini. Pengirimnya kamu. Yang packing Botani, tanamannya dari Botani. Kalau rusak Botani yang ganti, kamu bilang ke customermu, oh, oke Kak, kita ganti. Kamu komplain ke Botani, nih video unboxingnya rusak, ya udah kita ganti, kita kirim lagi ke customermu gitu. Menarik. Yang penting afiliasi ya. Terus gitu. sekarang dibilang nggak ada kerjaan, anak muda nganggur, oh nggak ada kerjaan, bingung cari kerja. Setelah kamu tahu pandangan kayak gini ya apa? Banyak ternyata peluangnya. Peluangnya ternyata besar banget ya Pak kalau pertanian. Iya. Jadi kamu nggak salah masuk agribisnis. Ya, saya dulu sempat nyesel ya. Iya. Karena kalau dulu kan orang cuma ngelihat orang tua yang tani di sawah gitu kan Pak, kayak panas kayak gitu-gitu. Kayaknya kurang menghasilkan deh. Terus Gini, orang tua juga nggak berkembang. kayak contoh. sekarang. Mertua saya itu bertani 100%. Iya. Nggak ada kerjaan lain, ya kan? Sekarang kamu bertani, ya kan, panas,
terus bajunya kotor, Iya. kayak gitu kan. Sama orang kota yang berdasi gitu kan. Orang kota yang berdasi rumahnya ya opo. Rumahnya itu dalam artian gini loh. Orang desa itu ekonominya itu sebenarnya lebih bagus. Iya. 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 Ya kan? Iya. Kamu minta uang 15 juta aja, ya jual sapi gitu ya. Iya. Aku itu tertarik dengan kehidupan mertuaku. Mertuaku itu ndak punya bank, ndak Iya. pernah nanam di bank. Jadi kalau habis panen dia beli emas. Nanti kalau waktunya nanam emasnya dijual, gitu. Terus sorenya dia paginya ke sawah, sorenya nganu sapi. Gitu. Tapi kalau butuh uang gede kayak ceritanya istriku, dia bilang mau bayar semester mau apa gitu, ya sapinya dijual. Habis itu dia beli lagi sapi kecil. Nah, proses menabungnya itu begitu, sesimpel itu. Terus mau keluar di situ, mau keluar kota gitu kan ya. Oh ya wis panen lombok dulu yang di pinggir-pinggir gitu kan, bisa Iya. dijual ke pasar gitu kan. Sesimpel itu. Pasti jadi uang ya. Investasi ini ya berarti Ya, semuanya. kayak dalam peternakan kita mikir. Mm-mm. Tapi kalau orang tua saya enggak ya, Pak. Mungkin karena ini ya penguasaan laharnya terbatas gitu ya Pak ya. Ya, Terus sewa. nggak ada inovasi lagi gitu. Ya, Jadi makanya- uangnya cuma muter di situ. Karena gitu. sudah itu terjebak di zona nyaman. Jadi jangan berpikir zona nyaman itu kerja di kantor. Iya. Bukan. Jadi dalam tanda kutip zona nyaman itu adalah zona di mana kamu kebiasaan sudah nyaman di sana dan kamu tidak ingin berinovasi lagi. Karena pasti ada tantangannya. Ini botani kan tadinya nggak pernah jual pot. Ini barusan datang, ini baru kemarin nih datang dari Cina. Pot. Berarti mulai itu nggak harus langsung jutaan banget gitu, nggak harus ya Pak. Enggak, ini orang Cina titip aja. Kalau laku baru aku bayar. Terus kalau misalnya nggak laku dibalikin lagi atau sampai laku? Iya sampai laku Oh. dalam perjanjian. Kenapa orang Cina bisa percaya? Apa orang Cina itu ngawur nunjuk orang Indonesia gitu kan? Kan nggak kayak gitu. Pasti dia lihat nih sosmednya, lihat bagaimana, oh ini layak nih gitu kan. Sekarang orang pabrik Cina itu ya, sulit ini menjual pot. Kalau seandainya laris, nggak mungkin dia titip. Iya ya. Pabrik di Cina aja dia mau sebarin ke Indonesia, titip tok. Dengan modal gede loh. Aku totalnya ini lebih dari 500 juta pot ini. Dititipin tok sama pabrik. Aku mau jualan pot juga. Ya kan dari sini aku bisa ngerakin sapi. Makanya yang mau bergerak, mau menghasilkan uang, ya ayo gabung sama Botani Flora, nggak masalah. Berapapun, mau 100 orang bayar, nggak apa-apa. Yang penting itu kamu dapat berapa, Botani dapat berapa gitu aja. Kalau nggak berimbang ya berarti kamu belum bisa menguasai, ya nggak bisa diterusin gitu. Contoh kamu live, Pak aku minta live lah 1 jamnya 30.000. Aku mulai pagi live jam 8 sampai jam 4. Berarti 30, 8, 9, 10, 11, 12 istirahat sejam. 2, 3, 4, 7 jam Pak. Berarti sehari 210.000. Gimana Pak? Ya selama kamu 1 jam bisa menghasilkan 500.000 ya aku kasih. Kalau kamu menghasilkan di bawah 200.000, ya berarti kamu merugikan perusahaan ya. Kita duduk manis, apa yang salah? Apa karena HP-nya yang lemot, apa karena kameranya yang jelek? Itu berarti salah dari perusahaan, gitu kan? Atau aku nggak Pak, pakai akunku sendiri. Aku mau live di sini pakai akunku sendiri. Botani nggak perlu gaji saya. Ini tanaman yang biasa Botani jual 35, kalau aku yang jual berapa? Oh. Bisa aja, Variasi ya kan. Iya. iya kan? Bukan bagi hasil, ya udah dari aku 35, oke, kamu 30.000 aja, kamu laba 50.000, kamu live dengan akunmu sendiri, kamu bangun brandingmu sendiri. Tinggal pasarin aja. Nah berarti. nanti kalau kamu sudah nggak di Botani, kamu sudah punya produk, kamu sudah punya follower, punya apa, kamu bisa punya tanaman sendiri. Itu keuntungannya. Kalau kamu kepingin digaji Botani, ya ada target tuh tentunya. Jadi bebas, aku live 2 HP Pak, yang satu Botani, yang satu akunku, oke gitu, nggak masalah. Yang dari Botani aku siapin HP-nya.
nanti berarti gaji dari botani sendiri terus jualan dari akunnya sendiri juga bisa. Ya kamu gimana cara ngomong ya? Keren. Jadi kalau di botani, kalau aku sih apapun selama kita bisa menghasilkan, ayo kita ke sana. Yang penting jujur, baik, yes dalam norma-norma Islam. Ya. Cukup ya. Cukup. Yes, mewakili semua pertanyaanmu. Sudah Pak. Sudah. Bapaknya bisa menjelaskan dengan sangat keren Iya. banget Pak, sumpah. Jadi gampang di ngertiin banget ya. Iya. Sebenarnya saya kan ya karena kita mungkin belum banyak turun lapang ya Pak. Jadi kalau Makanya kalau di dunia tanaman hias itu posting ngopi bayaran. Nggak pernah kebayang kayak gini ya. sama Ya otak kayak pertanian tuh serem ya. Banyak Ternyata- risikonya gitu kan. tergantung jenis pertaniannya Iya. apa nggak sih lebih. Ya kalau di buah ya kamu di lingkungan buah lah, kamu cangkruknya ke pasar lah, cangkruknya ke orang yang jualan buah lah. Kalau kamu jualan semangka, kamu cangkruknya sama nelayan, ya nggak nyambung. Wah, aku butuh semangka buat apa? Paling sebulan beli sekali. Iya. Ya, tapi orang-orang petani semangka kok iso soge-soge gitu kan? Padahal semangka butuh gitu. Kan kalau orang jual gas kaya wajar, semua orang butuh, Iya. gitu kan? Semua orang butuh. Tapi ada beberapa orang yang apa ya contohnya ya, yang barang itu jarang dibeli orang tiap hari gitu. Tapi orangnya sukses kan, ada produk-produk yang begitu itu. Contoh lah kayak baju, semua orang itu pakai, tapi pabriknya masih jalan. Iya ya. Sepatu, orang beli sepatu kan nggak mungkin besok beli lagi. Iya. Sekali kamu beli paling tahun depan, 6 bulan lagi gitu kan. Tapi masih produksi terus itu sepatu. Terus di pertanian kenapa kamu takut? Iya ya. Malah kebutuhan ya seharusnya. Nih, tanaman hias ini kan aku nggak beli tanaman hias, aku ya hidup. Tantangannya kan gitu. Kalau kamu tani beras, oke lah, semua orang beli. Semakin banyak yang membutuhkan, harganya semakin murah. Jadi kamu tinggal pilih yang mana. Enak itu yang di medium. Orang butuh, nah ada tren. Kalau kamu nggak punya itu, kamu nggak keren gitu kan? Nah, Memanfaatkan tren. ya gitu. Masalahnya ini nggak pernah ngerti kayak misalnya tren tumbuhan ini dari mananya kan kita belum pernah. Ya ngerti kamu harus gitu kan ya. kecimpung. Kamu ikut di Facebook itu ada grup pecinta tanaman, pecinta bunga, ada grup sansevieria, ada grup mawar, ikutin semua grup itu. Oh, orang-orang ini posting bougainville. Oh, rame ya ternyata yang komen mawar. Kamu akhirnya bingung. Aku enaknya tani apa gitu kan? Tani semuanya. Aku sarankan untuk pemuda, ini kan terakhir ya, Iya. udah selesai. Aku sarankan berawal dari berdagang aja. Berawal dari berdagang, karena nanti kalau sudah tua, kalau sudah umur ya panjang umur ya, kita 60 ke atas gitu kan, akhirnya kamu akan mentok. Wes aku tak bertani aja. Itulah kenapa petani tua-tua. Iya. Karena mudanya mereka sudah inovasi. Sudah banyak tanahnya, sudah banyak rumahnya, sudah banyak buat anak-anaknya. Aku tak bertani aile gitu kan. Tinggal slow living gitu ya sih. Nah, gitu. Menarik. Udah semuanya. Udah Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama Oke, kita. sama-sama. Kalau banyak kekurangan mohon maaf. Makasih banget Ya, makasih, ilmunya ya. Ilmu. Iya, asli. Nggak nyangka banget gitu kan. Iya, Iya, terima banget bener. semua. Padahal masih banyak itu, masih panjang, belum ke ekspor, belum ke ekspedisinya gimana, belum nanti Mungkin tanaman ini, tanaman ini. kalau kita nanti pengen belajar lagi kita kesini lagi. Iya. Boleh lah kesini. Boleh, bebas. Ajak teman-temanmu atau kita buat seminar, oke. Menarik banget. Menarik. Bisa, Iya. Bapak, bisa. Bikin seminar, kasih aku modul, Pak yang dijelasin gimana. Aku ini kan praktisi, Iya. nggak pinter untuk membagi kayak tadi pertanyaan 1, pertanyaan 2 gitu kan nggak bisa. Jadi ngomong wis terus. Makanya aku kan tadi awal kan aku tanya, biar nggak melebar gitu Iya. kan. Nah, karena aku kan ini kan praktisi itu kan taunya aku bisa ngomong karena aku yang pernah alami. Oh, iya. Gitu aja, otomatis aku belajarnya dari apa yang aku alami. Jadi kalau kamu mau bikin seminar, kasih aku modul apa yang perlu dijelaskan, kamu buka kelas, tiketin kelas 10.000 aja satu.
ya kan? Kalau 100 orang, ya oke lah aku 50 kali 50 gitu kan. Nggak masalah gitu. Mau buat kelas menanam, nah, jenis tanaman apa, mulai dari cara menanam, nanti belajar media tanam, belajar pot yang idealnya pakai yang kayak apa, bahannya apa, terus dari mana, banyak sekali yang mau dikupas. Kamu bahas tanaman satu ini aja bisa buka satu kelas, sedangkan tanaman ada ribuan. Bisa kan buka usaha baru tentang kelas gratisnya di Zoom, nanti kelas pertemuannya baru bayar. Botani kan juga pernah bikin visit greenhouse. Ada greenhouse-nya, Pak? Greenhouse itu adalah rumah tanaman, ini termasuk greenhouse. Di depan yang situ atas ada. itu? Kamu boleh silakan jalan-jalan, silakan difoto. Bagas tolong diantar tanamannya Botani di mana saja. Ini yang di rumah sini. Jadi aku itu enggak punya lahan luas. Lahanku di atas. Cuman itu aja. Ini Oke. Pak, di sini. Iya, itu tanaman semua tuh di atas. Jadi gimana caranya memanfaatkan lahan, gitu aja. Jadi jangan sampai alasan aku nggak punya lahan. Ya beli tanaman yang tempel, beli tanaman yang di vertikal. Waduh tembokku, jangan banyak alasan. Jangan sampai digantung aja tanaman ada kan. Iya. Jadi banyak. Jadi nggak ada alasan untuk tidak punya tanaman. Dan biasakan tanaman itu bisa menghasilkan. Jadi beli satu pot, kita belajar budidaya tanaman itu, satu pot jadi 5 pot kita jual ke tetangga. Menarik. Tanaman berarti intinya punya tanaman dulu ya. Iya. Ya intinya bukan nggak harus punya tanaman, harus punya HP itu untuk foto tanaman. Gitu aja. Sudah. Ya semoga anak-anak muda dari agribisnis ini bisa menyerap dan bisa meneruskan, karena di tanaman itu tadi makin rame makin menimbulkan tren dan aku pasti akan terkena dampaknya. Bisa. Menarik, ide bisnis banget, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Sekian Hijau Berdaya podcast kita hari ini. Penutupan. Salam bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, makasih, Pak. Thank you Botani Flora. Ini tadi teman-teman nyasar ke sini, dia tanya tentang bagaimana cara bisnis tanaman hias. Ya kita ngomongin apa yang biasa kita jalani. Itu aja ya. Bye, thank you. Kesuksesan tidak selalu dimulai dari pengalaman dan modal yang besar, namun dari kemauan, kebutuhan, keberanian untuk memulai, serta inovasi. Dengan modal dan pengetahuan yang terbatas, tidak menghalangi beliau untuk melangkah ke dunia hortikultural tanaman hias. Dari perjalanan itu, Botani Flora kini tumbuh menjadi bisnis yang tidak hanya menghadirkan keindahan, namun juga membawa dampak nyata bagi masyarakat. Dengan penyerapan tenaga kerja, membuka kesempatan ekonomi baru, serta memahami potensi besar pasar internasional. Botani Flora Indonesia, kita belajar bahwa bisnis tidak selalu tentang keuntungan semata, akan tetapi tentang bagaimana tumbuh kehidupan di setiap pot tanaman, dan ada kisah tentang kesabaran, ketekunan, dan cinta terhadap alam. Botani Flora Indonesia juga memberikan impact nyata bagi masyarakat, yaitu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan menjadi ruang tumbuh bagi banyak tangan yang berdedikasi. Kemudian setiap daun yang hijau bukan hanya simbol keindahan, tapi juga tanda bahwa sebuah bisnis bisa berakar kuat di tengah masyarakat, memberi manfaat bagi manusia, sekaligus menjaga harmoni dengan bumi. Botani Flora Indonesia bukan sekedar tempat tumbuhnya tanaman hias, tapi juga tempat tumbuhnya harapan, peluang, dan masa depan hijau yang lebih berkelanjutan. Karena menanam bukan hanya soal tanah dan air, tetapi tentang menumbuhkan kehidupan, menciptakan dampak, dan mewariskan keseimbangan untuk generasi berikutnya.